Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Selasa 22 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau melindungi kami sepanjang istirahat malam kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Hari ini ya Tuhan, kami akan beraktivitas, namun kami ingin memulai dengan perenungan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 16 ayat 5-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Judul perenungan pada hari ini, ibadah yang palsu, kami nombang tang tangan. Kenyataan membuktikan bahwa sebagian orang Kristen yang hidup keagamaannya tidak mencerminkan nilai ajaran Kristus melalui tingkah dan tutur katanya. Banyak yang sibuk mengurus Tuhan, tetapi ia sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Hidup keagamaan seperti itulah yang selalu diperdebatkan oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan lain sebagainya. Mereka fasih dan piawai berbicara tentang ajaran. Selain itu mereka sangat ketat menjalankan hukum Taurat dan aturan keagamaan. Dengan kefasihannya mereka memperdaya rakyat jelata dengan menjadikan kebenaran Allah berdasarkan pendapat dan paham mereka sendiri. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya agar waspada terhadap orang seperti yang disebutkannya, ragi orang Farisi dan Saduki. Di kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat, korup, dan merusak. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dengan kesalehan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu skeptisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Namun, murid Yesus tidak menangkap arti di balik analogi Yesus. Yang mereka pahami bahwa Yesus sedang berbicara tentang hal jasmania, seperti pada ayat 7 dan 5. Mereka belum memahami maksud Yesus tentang bahaya kemunafikan rohani dari kaum Farisi dan Saduki. Mereka hanya menyangka bahwa Yesus marah karena lalai membawa bekal. Namun ketika Yesus menghardik para muridnya, barulah mereka menyadari bahwa bukan roti yang dimaksud oleh gurunya,
melainkan ajaran dan perilaku orang Farisi dan Saduki yang munafik. Karena itu, perlu kita sadari bahwa mestinya ibadah ritual yang kita lakukan berbanding lurus dengan perilaku, jangan sekedar seremonial untuk mendapatkan sanjungan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas perkenan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Yang mengingatkan kami agar janganlah kami beribadah kepadamu seperti orang Farisi dan Saduki yang sekedar seremonial, namun mampukan kami ya Tuhan agar lebih mengenal Engkau dan beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk semua jemaat-Mu di Gunung Putri dalam segala aktivitas kami, baik yang bekerja maupun kami para ibu-ibu yang mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang dalam usia sekolah, Engkau melindungi dan memberkati mereka dalam sekolah maupun di tempat kuliah. Berikan mereka hikmat, kepintaran, agar mereka boleh belajar dengan baik. Dan untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ujian tesis, anak Jeremy dan anak Putri, Engkau berikan hikmat sehingga boleh melalui ujian dengan baik, dengan hasil yang terbaik daripadamu. Juga kami mendoakan anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau bukakan jalan pada mereka. Kami juga mendoakan semua orang-orang tua kami yang di Gunung Putri. Dalam masa tua mereka, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan kesehatan kepada mereka dalam menjalani kesalian mereka dalam usia emas. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ibu Hesti Paulus, Mama Kaska, pasca treatment. Ibu Widayanti, Mama Samuel dalam masa pemulihan. Juga Bapak Bindian Manting, juga dalam masa pemulihan pasca operasi. Sempurnakan kesembuhan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati Ibu Pendeta Kartini Rita Pangkonglean STH, para majelis gereja dan diaken bersama keluarga, pekerja gereja, tata usaha dan koster. Berkati pula rencana-rencana pelayanan di Jemaat Gunung Putri. Berkati tim kerja, panitia pembangunan, panitia Hari Raya Gerejawi, program-program OIG. Ya Tuhan, oleh hikmat-Mu kami yakin dan percaya bahwa semua kami berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa kami dan sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan dan doa pagi pada hari ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.